Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang macam-macam browser. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fitur dalam browser. Agar lebih jelas, maka kita harus mengetahui dulu definisi dari fitur dalam browser. Oke, definisi fitur web browser. Fitur web browser artinya menu kelengkapan yang disediakan web browser untuk memudahkan pengguna dalam melakukan browsing. Jadi isinya fitur web browser itu sebetulnya menu kelengkapan yang ada di dalam web browser. Digunakan untuk apa ya? Digunakan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan browsing. Oke, kita bahas satu persatu secara umum. Jadi fitur-fitur yang ada di dalam browser. Yang pertama adalah kotak teks URL. URL itu singkatan dari Uniform Resource Locator. Apa itu? Sebuah cara bagaimana kita menemukan sebuah lokasi file yang berada di internet, baik berupa situs, gambar, video, program perangkat lunak, ataupun jenis file lainnya yang di-host di server. Jadi URL itu dapat kita ibaratkan sebuah jalan menuju rumah. Oke, kotak teks URL itu, apa itu? Kotak ini digunakan untuk mengetikkan alamat website yang akan kita tuju. Jadi gambarnya semacam ini. Atau sering dikenal dengan address bar ya. Jadi kita ngetikkan di situ biar lebih jelas. Kita praktekkan. Jadi sini misalkan kita buka detik.com. Maka akan tampil halaman dari detik.com. Oke, berikutnya baris menu. Baris menu berisi halaman web yang sudah familiar dan pernah kita buka. Kita bisa merubah alamat website apa saja yang akan ditampilkan. Oke, gambarnya semacam ini. Jadi biasanya ada di bawah semacam ini. Ini adalah baris menu. Oke, biar jelas juga kita praktekkan. Saya tutup dulu yang tadi. Saya buka tab baru. Nah, maka akan muncul baris menu seperti ini. Ini bisa kita rubah, bisa kita tambahi, bisa kita hapus. Jadi contoh di sini ada detik.com ada 2, kita hapus, kita remove di sini. Nah, kalau kita mau nambah kita tinggal klik ini, kemudian kita ketikkan namanya misalkan detik, kemudian di sini URL-nya kita masukkan detik.com. Kalau sudah dan nanti kita buka lewat sini. Namanya baris menu. Oke, berikutnya scroll bar. Terdapat pada sisi kanan dan bawah jendela. Digunakan untuk melihat bagian halaman yang tidak tampak pada layar. Jadi sebetulnya scroll bar itu ada 2, ada vertikal dan ada scroll bar horizontal. Ini yang vertikal yang tegak lurus, kemudian yang bawah itu biasanya horizontal untuk menggeser kiri dan kanan. Oke, biar lebih jelas juga kita praktekkan. Ada di sebelah sini. Ini namanya scroll bar vertikal. Kemudian ada di sebelah kiri kanan ini ada scroll bar horizontal. Oke, berikutnya history atau riwayat. Kumpulan riwayat alamat website yang pernah kita kunjungi. Di gambarnya semacam ini. Jadi apa yang pernah kita kunjungi itu direkam oleh browser, jadi kita tidak perlu nanti misalkan lupa kemudian ngetik alamat lagi, tidak perlu. Jadi kita bisa lihat di history apa saja yang pernah kita browsing.
Di sini kita klik ini, kemudian ada history. Nah, ini alamat-alamat yang pernah saya kunjungi. Oke, berikutnya back and forward. Tombol ini biasanya bergambar panah menuju kiri dan kanan. Fungsinya apa? Fungsinya membawa pengguna ke halaman yang pernah dikunjungi. Nah, ini ya, di sebelah sini ada panah kiri, ada panah ke kanan. Misalkan di sini, ini yang pernah saya buka detik.com, kemudian saya buka lagi di sini, misalkan yahoo.com. Kita tunggu. Oke, loadingnya lama. Oke, misalkan kita kembali ke detik, jadi kita tinggal ngeklik go back di sini. Nanti akan terbuka halaman detik.com yang kita buka tadi. Kalau kita juga ingin kembali ke Yahoo tadi, maka kita klik tombol ke kanan atau forward. Jadi kita bisa melihat, ya karena belum terbuka tadi ya, jadi tidak bisa, harusnya ini terbuka. Jadi kalau Yahoo-nya tadi sudah terbuka, maka kita tinggal klik ini. Oke, berikutnya pengatur jendela. Jendela ini seperti pada saat membuka aplikasi-aplikasi lainnya. Dapat dibuka, ditutup, dirubah ukurannya, dan dipindahkan posisinya pada layar. Biasanya ada tiga gambar ya, 3 icon di sana. Ada minimize, kemudian ada maximize, dan ada close. Jadi ada tanda seperti main, kemudian kotak, kemudian tanda silang. Oke, biar lebih jelas. Ini ada ini. Jadi ada 3 tombol ini biasanya. Jadi kalau kita minimize, dia akan ada di bar, kemudian kalau kita maximize, dia juga akan seperti ini. Jadi kalau kita minimize, ada di taskbar nanti, ada di bawah. Kalau kita close, maka akan tertutup. Oke, berikutnya. Oh, maaf ya. Berikutnya, new tab. Digunakan untuk membuka jendela baru browser, untuk membuka halaman website yang lainnya pada satu jendela browser. Jadi kalau ada tanda icon plus, biasanya kalau kita tekan plus, sana akan muncul new tab. Oke, biar lebih jelas juga kita praktekkan. Oke, biar mudah. Saya tutup dulu. Jadi kalau kita ingin new tab baru, maka ini kita klik tanda plus yang ada di sebelah kanan tab yang terbuka, tab aktif. Seperti ini, maka akan muncul new tab. Jadi di sini kita bisa mengetikkan yang lain, website yang lain. Seperti ini. Nah, ini. Oke, berikutnya bookmark. Berfungsi menyimpan halaman favorit kita.
Jadi misalkan kita browsing, kemudian kita tertarik pada suatu halaman situs yang bagus, nah, kita ingin menyimpannya, kemudian akan membukanya di lain hari tanpa mengetikkan alamat website tersebut. Itu bisa kita bookmark. Caranya bagaimana? Caranya ada tombol, ada logo ya, ada icon bintang di sana. Oke, kita praktekkan biar jelas. Oke, misalkan tadi detik.com, kita ingin bookmark. Nah, di sini. Kita misalkan di sini saya namai detik.com, misalkan seperti ini. Kalau sudah, kita bisa milih foldernya mau di bookmark bar atau di yang lain. Oke, kita biarkan di bookmark bar, kemudian kita down. Oke, bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya, kita klik di sini, kemudian ada bookmark, maka di sini ada detik.com. Jadi nanti kita tidak perlu lagi mengetikkan alamat dari detik.com. Jadi tinggal klik, nanti akan terbuka sendiri. Oke, berikutnya menu-menu lainnya. Nah, menu-menu ini ada new tab, ada new windows, ada history, bookmark, zoom, print, dan lain-lain. Letaknya di mana? Letaknya ada di sebelah sini. Jadi kalau kita pakai Google Chrome, itu ada garis vertikal titik 3. Oke, biar lebih jelas kita praktekkan. Jadi ada di sini menu lainnya, ada new tab, new windows, dan lain-lain. Oke. Berikutnya reload and stop. Jadi tombol reload ini berfungsi untuk memuat ulang halaman website, atau istilah lainnya adalah refresh. Jadi kita misalkan browsing, kemudian halamannya terganggu, pada waktu buka mungkin ada muncul error, maka kita bisa mereload ulang. Kemudian ada tombol stop. Jadi kita ingin menghentikan, maka kita pilih tombol stop. Jadi biasanya di tombol reload ini, kalau kita reload nanti akan muncul tanda silang. Oke, biar lebih jelas kita praktekkan juga. Misalkan ini gambarnya terjadi error, kita reload, atau kita ingin tahu, kita reload aja ulang, misalkan seperti itu, kita reload. Nah, nanti akan muncul tanda ini. Kalau kita ingin menghentikan, maka kita klik tanda silang. Di situ ada stop loading this page. Jadi kita klik, nanti akan otomatis berhenti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan japri ke nomor saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.